Halo, kita ketemu lagi masih di YouTube channel Milka Tasik. Dan pada kesempatan kali ini kita di channel Matematika Wajib ya. Kita akan mempelajari kali ini tentang kaidah pencacahan, dan kita akan menyimak hal apa saja yang akan kita pelajari. Nah, sebagai dasar dari pembelajaran ini, kalian sudah mempelajari waktu di SMP, tapi di sini kita akan membahas lebih detail lagi tentang hal-hal apa saja yang akan dipelajari. Oke? Tapi sebelum kita menyimak ulasannya, pembahasan materinya, yuk saya mengajak kalian untuk like, subscribe, dan klik tanda loncengnya ya. Oke, kita lihat materinya. Yang pertama, kita melihat aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, di sini untuk aturan penjumlahan dan perkalian, hal yang kita pelajari pertama adalah percobaan dan hasil percobaan. Nah, untuk percobaan dan hasil percobaan, kita boleh menggunakan dua cara, yaitu tabel dan juga diagram pohon. Nah, namanya juga percobaan ya. Jadi kita mencoba-coba untuk kejadian pertama dan kejadian kedua. Nah, di sini ada dua kejadian. Diberikan kaos ada dua warna, merah dan putih, dan juga celana merah ada tiga warna, merah, putih, dan hijau. Nah, jika dipasangkan menggunakan tabel, dia akan menghasilkan hasil percobaannya adalah ini semua. Oke. Nah, begitu pula dengan diagram. Kalau menggunakan diagram, dipasangkan untuk kaos dan celana seperti ini. Nah, dia akan menghasilkan hasil percobaannya seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua yang kita mau pelajari adalah aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, untuk aturan penjumlahan dan aturan perkalian sendiri, kata kuncinya di sini adalah kalau aturan penjumlahan ada dua kejadian, tetapi syaratnya salah satu kejadian harus terjadi. Sementara untuk aturan perkalian, dua kejadian dengan syarat jika kedua kejadian tersebut harus terjadi, maka kita akan menggunakan rumusan M kali N. Kalau untuk penjumlahan, menggunakan rumusan M tambah N ya. Oke. Baik, selanjutnya kita mau pelajari permutasi dan kombinasi. Nah, hal yang pertama kita lihat adalah faktorial. Nah, untuk faktorial, penulisannya seperti ini. Jadi ini dibaca N faktorial, bukan N tanda seru ya, N faktorial. Nah, didefinisikan seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini definisi dari faktorial. Contohnya seperti ini. Jika ditulis 4 faktorial, itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau kalian bisa mengalihkan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, begitu pula dengan contoh berikutnya. 8 faktorial dibagi 3 faktorial. Dijabarkan seperti ini. Nah, untuk 3 kali 2 kali 1 kita sesuaikan ya dengan penyebut dan pembilang. Makanya di sini 3 kali 2 kali 1 untuk penyebut dan untuk pembilang kita ringkaskan menjadi 3 faktorial supaya penulisannya tidak terlalu panjang. Nah, ini dicoret karena sama ya. Kemudian hasilnya ini dikalikan menghasilkan 6.720. Oke, yang kedua adalah permutasi. Nah, untuk permutasi di sini saya perlu ingatkan, untuk permutasi dan kombinasi kata kuncinya perbedaannya ada di memperhatikan urutan dan tanpa memperhatikan urutan. Nah, untuk permutasi sendiri kata kuncinya terletak di memperhatikan urutannya. Nanti kalau kombinasi dia tanpa memperhatikan urutan. Nah, untuk penulisan simbol permutasi sendiri dia seperti ini ya. Simbolnya menggunakan huruf P besar, dan ini kita baca, ini sama ya, ini dengan ini sama, dibaca R unsur, permutasi R unsur dari N unsur. Nah, rumus dari permutasi sendiri dibuat seperti ini. Oke, N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Oke, next. Permutasi sendiri ada dua. Yang pertama itu adalah permutasi dengan unsur yang sama, yang kedua permutasi setris. Ini rumusannya masing-masing kalian bisa lihat.
Oke, nah untuk kombinasi yang ketiga ada kombinasi ya. Nah kalau tadi permutasi sudah diingatkan ke kalian, kata kuncinya adalah memperhatikan urutannya. Kalau permutasi kombinasi tanpa memperhatikan urutannya ya, simbolnya seperti ini, digunakan huruf C, asal kata dari bahasa Inggris combination. Jadi sama bacanya, kombinasi R unsur dari N unsur. Rumusan kombinasinya seperti ini. Oke, kita lihat contoh soal dan pembahasan. Di sini ada 4 soal. Kalian boleh lihat dari soal yang pertama. Soal yang pertama, ya di sini Daniel mempunyai 4 kaos lengan pendek dan 3 kaos lengan panjang. Oke. Baik, kita melihat di sini untuk contoh soalnya, Daniel mempunyai 4 kaos lengan pendek dan 3 kaos lengan panjang. Nah, jika kita melihat contoh peristiwa ini, apakah kita akan menggunakan percobaan, aturan perkalian, atau aturan penjumlahan? Nah, kalau menggunakan hasil percobaan bisa, tetapi nanti terlalu panjang. Jadi kita menggunakan 2 hal, aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Nah, jika kalian melihat di sini 2 kejadian ini dia terjadi, keduanya harus terjadi. Nah, sehingga dengan demikian, karena keduanya harus terjadi, maka kita menggunakan aturan perkalian ya. Sehingga 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga banyak pilihan kaos yang akan dipilih Daniel untuk menggunakan semua kaosnya, baik dengan pendek maupun panjang, ada 12 pasang. Oke, kemudian nomor 2, bisa lihat di sini juga kita menggunakan aturan perkalian ya. Ada 3 angka berbeda kunci pertama untuk soal ini, dan syaratnya ada lebih dari 300 yang dapat dibentuk dari angka 1 sampai 5. Nah, kita buat 3 kotak dengan 3 angka, berarti nilai tempatnya ratusan, puluhan, juga satuan. Oke, nah dibilang lebih dari 300, kalau kita lihat angka-angka dari 1 sampai 5, nah itu artinya dimulai dari 3, 4, dan 5. Kalau pengertian lebih dari 300 berarti kan 301, 302, dan seterusnya. Sehingga ada 3 angka yang boleh menduduki tempat ratusan, yaitu 3, 4, 5. Jumlah dari 3, 4, 5 ada 3 angka. Makanya di sini kita tulis 3. Nah, sebelum saya lanjut, kalian lihat di sini ada kata berbeda. Nah, kalau kata berbeda berarti semua angka yang digunakan harus tidak sama ya, tidak sama. Nah, kenapa saya tekankan di sini kata berbeda? Karena nanti ada soal yang kata kalimat atau katanya yang digunakan di sini bukan kata berbeda tapi sama. Nah, kalau seandainya ada kata sama, itu otomatis oleh berulang atau ada angka yang sama. Jadi di sini angka 4 ini dikurangi 1 dari 5 angka ini ya. Kenapa dikurangi 1? Karena sudah terpakai sebelumnya angka 3 pada tempat ratusan. Makanya yang dapat memenuhi tempat puluhan yaitu angka 1, 2, 4, dan 5, sehingga jumlahnya ada 4. Misalnya nanti kalau pakai kata sama bukan lagi 4 tapi 5, karena kelima-lima puluhan itu boleh berulang di tempat puluhan dan juga satuan. Nah, itu pula di tempat satuan. Di tempat satuannya sudah dikurangi 1 jika dipakai pada tempat puluhan tadi, sehingga totalnya dikali 3 kali 4 kali 3 sama 36. Oke. Nah, soal yang nomor 3 yang kalian harus hati-hati nomor 4. Ini soal permutasi dan kombinasi ya. Jadi kita harus membedakan bagaimana cara membedakan permutasi maupun kombinasi. Nah, kembali lagi diingatkan di awal, kalau untuk permutasi dia memperhatikan urutan, sementara kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, jika kalian melihat soal nomor 3, di sini ada memperhatikan urutan. Terlihat dari dia menyebut kata ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Masih ini dia mengurutkan apa yang akan dipilih. Maka dengan kata lain dia memperhatikan urutannya, sehingga
dapat disimpulkan berarti menggunakan permutasi. Nah, N di sini unsur yang tersedia ada 10 ya. N itu unsur yang tersedia ada 10. Nah, kemudian R-nya yang diambil atau yang dipilih di sini ada 5, sehingga di sini R-nya adalah 5. Nah, masukkan di rumusnya kombinasi N faktorial. N faktorial dibagi N kurang N faktorial. Dihitung, masukkan 5, permutasi 5 dari 10, hasilkan ini, dihitung 5 faktorialnya kita coret karena sama, hasilkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 sama dengan 30.240 ya. Oke, kemudian soal nomor 4 otomatis ini berarti menggunakan kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena dia tidak memperhatikan urutan ya. Soal seperti ini ya. Di sini ada syarat untuk mengerjakan kombinasi. Soal kombinasi ada 2 soal yang harus dikerjakan. Yang tersedia 8 soal. Dia mengerjakan 6 soal. Kita cari dulu N dan R-nya. Oke. Untuk N-nya, di sini kita cari N ini R-nya ya. R-nya unsurnya, sementara ini adalah N unsurnya. Seri harus mengerjakan 6 soal, dimana 2 soal dia harus kerjakan, makanya 6 dibagi 2, 4 soal. Nah, itu sebagai R-nya ya. Nah, sementara N-nya tadi yang tersedia di awal ada 8 soal, 2 harus dikerjakan, jadi harus 2, jadi tersedia 6 soal. Ya. Jadi N-nya 6, R-nya 4, sehingga kombinasi karena tadi tidak memperhatikan urutan, jadi kombinasi 4 dari 6 kita masukkan di rumus seperti ini, 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, di sini saya langsung ringkas ya, karena kita sudah mengetahui konsep di awal faktorial tadi. Jadi di sini 4 faktorialnya saya tidak jabarkan, tapi di atas atau pembilangnya 4 faktorialnya saya buat 6 kali 5 kali faktorial, karena 4 faktorialnya ada yang sama input. Jadi kita ringkas faktorial sama kita coret sama sisa 6 kali 5 dibagi 2. Ingat faktorial 2 kali 1 ya, jadi 6 kali 5 dibagi 2 kali 1. 6 dibagi 2, 2 kali 1 3 kan, jadi 3 kali 5 15. Nah, jadi banyaknya pilihan soal yang harus dikerjakan seri ada 15 pilihan ya. Oke, demikian pemaparan dan penjelasan materi pada pembahasan pencacahan kali ini. Semoga kalian mengerti dan terus simak pembelajaran di channel-channel berikutnya, baik matematika wajib peminatan. Tetap semangat, stay safe dan